Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya sehat dan tetap semangat ya. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah pada pembelajaran pertama. Untuk pelajaran yang pertama, kita akan menyanyi. Nah, bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Ayo nyanyikanlah lagu Membuang Sampah ciptaan Ate Mahmud dengan memperhatikan panjang dan pendek nadanya. Kalian bisa melihat tayangan video lagu Membuang Sampah pada link di bawah ini. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu Membuang Sampah, di sini Ibu juga menyediakan teks lagu Membuang Sampah. Nah, kira-kira apa ya isi lagu Membuang Sampah? Kalian bisa menentukannya jika kalian sudah memahami isi dari lagu Membuang Sampah. Membaca dengan intonasi dan lafal yang tepat. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Pembelajaran bahasa Indonesia mengenal beberapa bunyi bahasa, meliputi vokal yang terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O, dan konsonan terdiri dari semua abjad selain huruf vokal. Intonasi adalah ketepatan tinggi rendahnya nada kalimat. Intonasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nada dan keras lembutnya tekanan pada kalimat. Ayo membaca. Membaca teks rumah yang bersih dan menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Coba kalian bisa membaca teks rumah yang bersih dan menyehatkan dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Cara menganalisis isi teks. Yang pertama, membaca dengan cermat dan teliti. Yang kedua, memahami bacaan tiap paragraf. Yang ketiga, mencari garis besar bacaan. Kosakata yang berhubungan dengan lingkungan rumah dan sehat. Yang pertama, bersih, berarti bebas dari kotoran. Yang kedua, rapi, berarti teratur baik. Yang ketiga, indah, enak dipandang. Yang keempat, sehat, berarti bebas dari penyakit. Yang kelima, nyaman, keadaan tentram. Yang keenam, aman, berarti keadaan tenang. Yang ketujuh, menarik, berarti bagus dipandang. Kegiatan yang menjadikan lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Nah, tentunya kalian ketika di rumah melakukan aktivitas kegiatan bersama anggota keluarga kalian ya. Nah, di sini Ibu memaparkan beberapa kegiatan yang menjadikan rumah menjadi bersih dan sehat. Misalnya yang pertama yaitu kegiatan atau aktivitas mencuci baju. Yang kedua, membersihkan kotoran. Yang ketiga, mengepel lantai. Yang keempat, mengecat tembok supaya menjadi menarik. Yang kelima, membersihkan kaca jendela supaya bersih dan bening. Yang keenam, mencuci piring-piring yang kotor
setelah digunakan untuk makan. Ruas garis. Dayu membersihkan ruang tamu bersama keluarganya. Dayu dan keluarganya menggunakan beberapa alat. Alat-alat yang digunakan diantaranya sapu, kain pel, kemoceng, serbet, botol pembersih lantai, dan ember. Serbet berbentuk persegi. Persegi termasuk bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas-ruas garis. Persegi mempunyai 4 ruas garis. Nah, di sini ada gambar alat yang digunakan Dayu untuk membersihkan ruang tamu. Itu kain pel. Nah, kain pel ini berbentuk bangun datar persegi. Bangun datar persegi mempunyai 4 ruas garis. Menentukan ruas garis pada bangun datar. Bangun datar persegi. Bangun datar persegi mempunyai 4 ruas garis. Ruas garis yang pertama berada di atas. Ruas garis yang kedua di sisi kanan. Ruas garis yang ketiga di sisi kiri. Ruas garis yang keempat di sisi paling bawah. Bangun datar persegi panjang juga mempunyai 4 ruas garis. Ruas garis yang pertama di sisi paling atas. Ruas garis yang kedua di sisi yang kanan. Ruas garis yang ketiga berada di sisi yang bawah. Dan ruas garis yang keempat berada di sisi yang paling kiri. Bangun datar trapesium. Bangun datar trapesium juga mempunyai 4 ruas garis. Ruas garis yang pertama berada di sisi atas. Ruas garis yang kedua berada di sisi kanan. Ruas garis yang ketiga berada di sisi bawah. Ruas garis yang keempat berada di sisi kiri. Nah, itu tadi pelajaran tema 4, subtema 1 pada pembelajaran pertama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.